Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Puput Diana. Nah, di video kali ini aku ingin nge-share bagaimana cara untuk masuk di akun Merdeka Mengajar dan mengerjakan potes dari akun Merdeka Mengajar tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman, komputernya harus sudah terkoneksi dulu ya ke internet. Nah, kemudian teman-teman bisa buka di Google Chrome. Nah, sebelumnya Google Chrome-nya udah masuk dulu ya di akun belajar teman-teman. Nah, seperti ini ada akun belajar teman aku. Nah, aku menggunakan akun belajar teman-teman ya, karena akun belajar aku potesnya sudah selesai semua, jadi aku minjam akun belajar teman. Nah, di sudut kanan itu ada akun belajar teman. Nah, teman-teman bisa diklik di Google Chrome Merdeka Mengajar, kemudian klik masuk. Nah, jika komputernya telah terkoneksi dengan akun belajar, dia akan langsung menggunakan akun belajar kita. Kemudian kita tinggal memasukkan kata sandi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kata sandi. Nah, di sini kata sandinya itu ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada angka, ada tanda baca. Teman-teman tinggal masukin aja kata sandinya. Teman-teman bisa masukin. Nah, di sini aku coba masukin kata sandi dari akun belajar teman aku. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik berikutnya untuk masuk. Nah, kita tunggu loginnya ya teman-teman. Proses dari untuk masuk ke akun belajar. Nah, setelah masuk nih, kemudian teman-teman bisa pilih pelatihan mandiri. Teman-teman klik pelatihan mandiri. Nah, untuk itu teman-teman klik sebelah kanan bagian topik. Nah, di sini ada beberapa modul ajar yang telah dikerjakan teman aku. Nah, di sini contoh modul ajar yang telah selesai. Maka modul ajarnya itu akan tercentang warna hijau. Kemudian tinggal mempraktikkan aksi nyata. Nah, di sini ada dua pilihan untuk praktekkan aksi nyata. Di pilihan pertama, teman-teman bisa melihat nih menyabarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyatanya, perhatikan, teman-teman bisa baca di sini pilihan pertama untuk pengerjaan aksi nyata. Nah, di sini ada beberapa poin untuk mengerjakan aksi nyata. Jika teman-teman ingin memilih praktekkan aksi nyata yang pilihan pertama ini. Nah, lanjut kita coba buka di pilihan kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, di sini ada aksi nyatanya, teman-teman bisa baca dan dilihat apakah teman-teman mampu untuk mengerjakan aksi nyata ini atau aksi nyata di poin pertama tadi. Nah, ini ada dua pilihan untuk topik yang pertama di Merdeka Belajar. Nah, di bagian kurikulum Merdeka poin kedua, nah ini setelah modulnya diselesaikan, aksi nyata telah terlaksana dan telah diupload, maka dia menunggu validasi lagi. Nah, kemudian ada di topik asesmen PAUD. Nah, di sini masih biru ya teman-teman. Ini tandanya belum mengerjakan sama sekali. Nah, di modul 1 kita coba pelajari teks. Nah, di modul 1 ini ada prinsipnya. Teman-teman bisa klik videonya. Nah, tentang asesmen sebagai bukti pembelajaran. Teman-teman bisa nonton videonya ya sampai habis. Di sini ada berapa menit videonya, tapi aku skip aja biar durasi video aku nggak terlalu panjang. Teman-teman bisa tonton videonya sampai habis ya, agar lebih paham. Selanjutnya di modul kedua itu ada modul ajar. Nah, teman-teman bisa mengunduh modul ajar untuk lebih memahami materi ini. Nah, aku skip, kita lanjut. Ini ada video lagi. Nah, tentang asesmen as for and of learning. Nah, teman-teman bisa
menonton videonya sampai habis juga, tapi di sini aku skip aja agar lebih paham. Teman-teman bisa nonton sampai habis ya semua videonya. Nah, kemudian ada latihan pemahaman. Kita kerjakan latihan pemahaman setelah menonton dan mempelajari modul tadi dan video. Nah, di sini ada 2 soal ya teman-teman. Di soal pertama itu kita akan pilih jawaban nomor 1 mungkin, asesmen sebagai proses pembelajaran. Kita coba ya teman-teman ya. Kita baca dulu. Atau teman-teman ada pilihan lain, kalau nggak salah itu nomor 1, atau asesmen untuk program pembelajaran, proses pembelajaran, atau pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 pilihan 1, 2, dan 3. Teman-teman, aku coba pilih di nomor 1, asesmen sebagai proses pembelajaran. Nah, kita jawab oke, benar, dia akan checklist. Lanjut soal nomor 2. Nah, kalau jawaban kita salah, kita lanjut aja juga, tidak apa-apa, karena ini adalah latihan pemahaman ya teman-teman. Lanjut nih, selamat latihan pemahaman selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan cerita refleksi. Apa yang terlihat di pikiran ibu dan bapak saat mendengar kata asesmen? Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari modulnya, sudah melihat video-video, jadi teman-teman bisa mengisi refleksi sesuai pendapat teman-teman sendiri. Nah, di sini aku membuat refleksinya terlihat di awal pemikiran saya bahwa asesmen adalah, nah, jadi ini isiannya sesuai pendapat teman-teman ya, dari pemahaman teman-teman melihat video dan mempelajari modul tadi. Setelah itu refleksinya kita simpan. Setelah kita jawab refleksinya, kita simpan. Nah, di sini terlihat di awal pemikiran saya bahwa asesmen adalah proses penilaian atau penghargaan kepada siswa setelah mempelajari materi tertentu. Oke, kita simpan jawabannya. Kita bisa lanjut ke materi yang kedua, itu tentang metode dan format asesmen. Nah, di sini ada 2 video ya teman-teman. Kita tonton video yang pertama, yaitu tentang metode asesmen. Aku skip, teman-teman bisa melanjutkan videonya sampai habis, menonton videonya sampai habis. Nah, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu format asesmen. Nah, kita skip juga, teman-teman bisa melanjutkan, nonton sampai habis. Kita lanjut ke latihan pemahamannya ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 latihan pemahaman. Yang pertama, project adalah salah satu bentuk asesmen dengan teknik benar, performa. Nah, jika jawabannya salah, itu akan silang biru, maka komputer akan menunjukkan jawaban yang benar. Nah, kalau jawabannya benar keduanya, selamat latihan pemahaman Anda selesai. Nah, tapi jika salah juga Anda teman-teman bisa melanjutkan ke refleksi, karena yang tadi itu masih latihan pemahaman. Tetapi jika di post-test nanti, teman-teman harus menjawab soal dengan benar dan sampai benar. Nah, selanjutnya kita jawab refleksinya. Setelah menyimak video tadi, manakah teknik asesmen yang Ibu dan Bapak paling ingin coba untuk diterapkan di kelas? Mengapa? Nah, maaf ya sebelumnya teman-teman, karena suaranya ada yang mengganggu, atau suara mobil lewat atau suara motor lewat, karena saat membuat ini dekat dengan jalan, rumah dekat dengan
jalan raya, jadi agak berisik. Teman-teman bisa maklum dan mohon maaf jadi terganggu sedikit. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga teman-teman. Di sini ada kurikulum dan asesmen. Nah, di sini hanya ada satu video. Teman-teman bisa melihat videonya, kita tonton videonya. Kurikulum dan asesmen. Nah, teman-teman bisa nonton videonya sampai habis ya teman-teman, biar lebih paham untuk mengerjakan post-testnya nanti. Nah, setelah video kita selesai tonton, kita kerjakan latihan pemahaman. Nah, di sini ada satu latihan pemahaman. Teman-teman bisa kita isi salah satu cara melibatkan murid. Nah, teman-teman bisa baca. Oke, jawabannya benar. Semua jawaban benar. Kita lanjut untuk mengerjakan post-test. Karena di sini 3 materi tadi telah selesai. Nah, kita kerjakan post-testnya ya teman-teman. Kalau materinya telah dikerjakan. Oh iya, sebelumnya kita kerjakan refleksi dari materi yang ketiga tadi. Nah, teman-teman, apa pandangan baru yang Ibu dan Bapak Guru dapatkan setelah menyimak video ini? Nah, teman-teman bisa mengisi refleksi ini sesuai pendapat dan pemahaman teman-teman setelah melihat video-video tadi, video-video materi tersebut. Nah, di sini mencoba hal-hal yang baru yang dapat menambah aktivitas murid. Oke, kita coba simpan. Nah, setelah kita mengerjakan materi, latihan pemahaman, dan refleksi, barulah kita bisa mengerjakan post-testnya. Tetapi jika materi tidak selesai kita kerjakan dan latihan pemahaman ataupun refleksi tidak kita kerjakan, maka post-test tidak bisa kita kerjakan karena akan terkunci. Nah, di modul asesmen PAUD ini, di post-testnya ada 12 soal ya teman-teman. Yang pertama itu asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk. Nah, kita bisa isi, teman-teman bisa baca, kita cari jawabannya. Maaf ya teman-teman. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran, melakukan penilaian akhir, capaian pembelajaran murid, mendapatkan umpan balik. Oke, jawabannya C. Kita lanjut soal kedua. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu, untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Nah, jawabannya B. Teman-teman bisa lanjut untuk baca. Ini soal nomor 3 ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah dapat jawabannya? Nih, kita coba menjawab yang D. Oke, lanjut soal nomor 4. Ini salah. Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami pembelajaran, proses pembelajaran. Oke, salah. Lanjut, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen adalah. Nah, di sini ada 3 pilihan, A, B, C, atau D. Kita coba jawab yang B. Soal nomor 6.
ada 4 pilihan juga, A, B, C, dan D. Maka yang A menyeluruh, B kesesuaian fungsi umpan balik, C adil, D sederhana informatif. Kita coba yang A. Nomor 7, peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah. Oke, kita coba jawab. Ada 4 pilihan ya teman-teman. Kita coba jawab yang D. Oke, lanjut. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kriteria. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman, kriteria tujuan pembelajaran. Nah, ada 4 pilihan jawaban, A, B, C, dan D. Maka kita coba jawab pilihan yang C. Lanjut. Nah, ini soal nomor 9. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah. Nah, kita urutkan ya teman-teman. Nomor 1 sampai nomor 7. Ada 4 pilihan ganda. Kita coba mengurutkan jawaban dari nomor 1 yang A 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, yang B 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, yang C 1, 2, 3, 7. Oke, kita coba yang D. Lanjut soal nomor 10. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah C, diagnotis. Lanjut kita jawab nomor 11. Sini sebaiknya Bu Ida menggunakan instrumen asesmen. Nah, kita gunakan instrumen asesmen apa teman-teman? Ada 4 pilihan jawaban. Kita coba yang B. Oke, soal terakhir. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah. Ada 4 pilihan jawaban. Nah, kita coba jawab untuk soal terakhir ini adalah yang C. Oke, kita cek ulang jawabannya teman-teman. Ini ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Nah, jika teman-teman ragu dengan jawabannya, teman-teman bisa klik ubah. Tapi jika teman-teman udah yakin dengan jawaban, teman-teman nah, setelah dikumpulkan, teman-teman bisa kumpulkan tuh luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, di sini jawabannya semuanya benar ya, teman-teman. Kemudian kita kembali ke modul. Nah, di sini kita telah selesai mengerjakan modul 1, tapi masih ada beberapa modul lagi baru kita bisa mengerjakan aksi nyatanya ya teman-teman. Karena di sini kita baru 1 modul yang kita kerjakan, maka 1 modul itu checklist warna hijau, 2 modul lagi yang harus kita kerjakan, maka kita bisa untuk membuat aksi nyatanya. Nah, itu dulu contoh jawaban modul dari saya. Nah, di sini teman-teman kita lihat di Merdeka Belajar materi yang pertama. Karena modulnya telah selesai semua kita kerjakan. Nah, kita bisa mengerjakan post-test dan setelah post-test selesai kita praktikkan aksi nyata. Maka dia telah menyuruh untuk mempraktikkan aksi nyata. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yang paling penting agar channel ini berkembang dan akan upload video-video terbaru. Dan saya juga akan mengupload bagaimana cara untuk upload aksi nyata atau mengerjakan aksi nyata. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.